Hipnoterapi kurang lebih memiliki puluhan teknik. Datangnya dari mana, kemudian manfaatnya tuh Apa? Oke. gitu. Cara kerja hipnosis itu sederhana, yuk. Sederhananya adalah Hai, selamat datang di Yukes. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini di Yukes kali ini aku telah mengundang seseorang. Dia seorang terapi, khususnya hipnoterapi. Dan mari hari ini kita akan mengenal lebih dalam apa sih sebenarnya hipnoterapi. Langsung bersama dengan terapisnya ada Bang Yohan S. Nugraha. Halo Yoli. Halo Bang Yohan, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Oke. Hari ini kita senang sekali Senang Bang Yohan sekali, oke. hadir. Tatap mata saya. Jangan, nanti kita terhipnotis. Oke. Jadi hari ini kita tuh akan ngobrol-ngobrol lebih dalam. Kalau Bang Yohan ini sebenarnya kegiatannya banyak ya Bang Yohan ya? Ya, begitulah pengangguran sih. Bohong. Bang Yohan ini adalah serba bisa, tapi hari ini kita mau ngundang Bang Yohan sebagai seorang terapis hipnoterapi. Hipnoterapis. Nah. Hipnoterapis ini. Oh, hipnoterapis lebih tepatnya, tapi Karena sudah ada is belakangnya kan? untuk itunya sendiri namanya hipnoterapi. Hipnoterapi, benar. Nah, sebenarnya apa sih Bang hipnoterapi ini? Oke, sesuai dengan penggalan namanya Yoli, hipnoterapi adalah hipnoterapi, artinya penanganan tindakan terapi dengan melakukan pendekatan hipnosis. Nah, hipnosis adalah ilmunya, hipnotis adalah orangnya. Sama kayak gitar kan alatnya, pemain gitar disebut gitaris, piano alatnya, pemainnya disebut pianis. Oke, hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu orangnya. Oke. Nah, hipnoterapis adalah penanganan terapi dengan pendekatan hipnosis. Hipnosis itu sendiri apa? Hipnosis itu adalah kondisi seseorang ketika berada dalam level-level gelombang otak tertentu atau secara umum disebut dengan kondisi pikiran bawah sadar. Nah, karena kita punya 4 gelombang pikiran tuh, ada beta, alfa, theta, delta. Masing-masing gelombang itu punya kapasitasnya. Hipnosis adalah membawa klien dari gelombang beta ke gelombang alfa atau theta. Kok nggak delta? Nah, delta ini itu terbagi 2, Yoli. Ada REM sleep, ada deep sleep. REM sleep itu rapid eye movement, tidur bermimpi. Oke. Kalau deep sleep itu tidur tidak mimpi. Itu yang delta paling bawah tadi Ya, ya? itu delta. Jadi kalau klien kita bawa ke delta, ngapain? Tidur dong kliennya. Oke, jadi klien kita bawa antara dari beta ke alfa atau theta, tergantung kebutuhan terapinya. Semakin berat kasus-kasus yang kita tangani, otomatis ada gelombang-gelombang otak yang harus kita lebih bawa, menggiring klien lebih dalam. Nah, karena klien tidak di gelombang delta, otomatis klien masih dalam keadaan sadar yang terkontrol. Nah, itulah hipnosis. Oke, jadi kalau misalnya gelombang paling atas itu dia sadar, kalau gelombang paling bawah yang disebut itu beta itu tidur. Tidak sadar. Ya biasanya tidur ya. Iya, tidur. Nah kalau yang tengah-tengah ini apa nih? Kondisi dalam apa tadi? Gelombang alfa dan gelombang theta itulah disebut dengan kondisi hipnos. Oke. Sebenarnya ini alami, Yoli. Setiap orang pasti mengalaminya, baik itu di ruang klinik atau di tempat biasa. Katakan begini, Yoli sama keluarga pergi ke tempat wisata pantai. Oke, tempat wisata pantai, main nih dari pagi sampai sore di pantai itu. So, ketika sore Yoli pulang, mandi, bersih-bersih, lalu Yoli nonton TV. Begitu nonton TV terasa pedih nih di telapak kaki. Kok pedih ya di telapak kaki? Begitu lihat, oh ada luka. Yoli tahu ini luka pasti waktu terjadi ketika di pantai. Pertanyaannya, kenapa waktu di pantai Tidak sadar? tidak sakit? Oh tidak sakit? Tidak sakit ya? Nah, hilangnya rasa sakit seketika itulah berarti Yoli dalam kondisi hipnos. Itu adalah hipnosis. Oke. Katakan begini, Yoli mau ke kantor ulasan kita. Ada beberapa lampu merah yang Yoli hadapi nih. Katakan Yoli menggunakan kendaraan. Begitu lampu merah, apa yang terjadi pada Yoli mengendarai itu? Ngerem dong. Otomatis. Otak bekerja seperti otomatis.
Tidak ada di lampu merah itu sebuah speaker, tolong rem tangan Anda. Berhenti sejenak, nggak perlu. Sepertinya begitu dengan kode lampu saja, otak kita sudah otomatis, tangan sudah otomatis, kaki sudah otomatis. Itu adalah hipnosis. Oke, berarti itu alam bawah sadar kita yang bekerja. Yes, alam bawah sadar itu menyimpan gudang memori, Yoli. Banyak hal yang tidak tertampung di pikiran sadar, tapi kehidupan manusia sepenuhnya dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Kita bernafas, pernah ngitung satu hari berapa kali? Berkedip, pernah ngitung? Enggak, itu otomatis. Karena kalau kita nggak kedip, nggak mungkin dong, pedih pasti matanya kan, nggak mungkin kita melotot terus lupa kedip nih, gitu kan? Nggak mungkin semuanya harus dikontrol oleh pikiran sadar. Ada beberapa komponen, bahkan 80% aktivitas pikiran kita, aktivitas hidup kita ini dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Termasuk gerak refleks. Yes. Naik tangga, pernah ngitung berapa tangga kantor? Enggak. Padahal hari-hari Yoli ke kantor. Oke, itu bagian dari tugas pikiran si beta tadi. Tugas pikiran bawah sadar. Oh, tugas pikiran bawah alam sadar. Ya, yang berada di gelombang alfa dan gelombang theta itu tadi. Beda lagi nanti kalau cerita di gelombang delta. Delta itu adalah kondisi mimpi ya, kondisi orang tidur. Tidur ada 2 komponen. Ada orang tidur bermimpi, itu disebut dengan rapid eye movement atau REM sleep. Ada tidur, begitu dia bangun tidur, ya dia nggak tahu tuh mimpi apa. Nah itu disebut dengan deep sleep, tidur yang dalam. Kalau menurut teori Sigmund Freud, REM sleep, rapid eye movement, mimpi itu bisa dianalisis. Jadi bukan meramal, bukan. Mimpi itu adalah bentuk percakapan psikologis batin kita, atau bentuk percakapan psikologis jiwa kita kepada pikiran kita yang belum tersalurkan. Makanya ketika anak-anak ketika main begitu asiknya main, dia tidur, seperti apa aktivitas dia main ketika sadar, itu biasanya menimbulkan reaksi ketika dia tidur. Mungkin dia tertawa, mungkin dia nggak mau. Ada kalimat-kalimat seperti itu muncul dalam, ya kalau masyarakat umum sebutnya ngigau ya. Ya. Ngigau itu adalah bentuk manifestasi yang tidak tuntas ketika dilakukan dalam kondisi sadar. Kok anakku nangis ya ngigaunya? Bisa saja waktu dia sadar tadi, mungkin dia rebutan permen atau dia kepingin permen tapi nggak tersampaikan itu, so dia tidur. Ketidaksampaian itu hasrat itu tetap harus diwujudkan oleh mimpi tadi. Mungkin dia mimpi ketiban permen, atau mungkin dia mimpi permennya ditarik, padahal dia waktu sadar dia nggak punya permen, malahan dia ingin permen gitu ya. Akhirnya dia menangis. Itu adalah bentuk manifestasi. Jadi mimpi itu bisa dianalisis. Itu ada di teknik hipnoterapi untuk mengetahui alam bawah sadar tadi? Banyak. Jadi hipnoterapi kurang lebih memiliki puluhan teknik. Puluhan teknik untuk membawa klien atau menyelesaikan persoalan-persoalan psikologis klien. Salah satu pendekatan terkait mimpi tadi adalah pendekatan psikoanalisis yang dipopulerkan oleh bapak psikoanalisis dunia namanya Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu dia punya metode analisis mimpi namanya. Analisis mimpi, asosiasi bebas dan lain-lain. Nah, analisis mimpi ini oleh Sigmund Freud menyatakan bahwa mimpi ini bukanlah imajinasi yang sia-sia. Mimpi ini bukanlah visual yang sia-sia. Mimpi ini adalah bentuk komunikasi jiwa kepada pikiran yang tidak tersalurkan dalam kondisi dia sadar. Dan kemudian ini menjadi pertanyaan, hipnoterapi ini datangnya dari mana? Kemudian manfaatnya tuh apa gitu? Alhamdulillah ya Yoli, Indonesia sudah mulai aware dengan kehadiran hipnoterapi. Meskipun kalau kita mengambil perspektif eagle eyes, mata elang, kita sudah termasuk telat, di mana dunia sudah lebih dahulu untuk menerima kehadiran hipnoterapi di dalam penanganan psikologi, psikosomatis dan lain-lain. Hipnoterapi ini dia hadir sejak abad 18. Lama sekali. Mungkin Yoli belum lahir. Sama Yoli. Zaman dinosaurus sekali itu ya. Hipnoterapi lahir pada abad ke-18. Mesmer yang disebut dengan aliran mesmerism. Dia itu lahirnya hipnosis itu bukanlah seperti yang kita lihat di tayangan TV-TV.
kayak hipnotis gitu kan, ditepok sekali langsung tidur gitu. siapa namamu gitu ya, Nggak tahu gitu. iya, bongkar rahasia gitu. Nah, itu kita akan nyerempet ke situ nanti karena itu bukan ranahnya hipnoterapi sebenarnya. Oh, serius? Bukan. Tapi namanya hampir sama nih. Itu hypnostage. Itu hipnosis memang dikemas untuk entertainment. Oke, nanti boleh dijelasin tuh Bang Yon. Siap. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari hipnosis dulu ya? Iya, benar. Dari mesmerism. Abad 18, mesmerism. Abad 19, James Braid namanya. James Braid itu dia seorang kedokteran, orang dokter medis yang mulai mengilmiahkan si aliran mesmer itu, aliran magnetism itu. Abad 20-21 baru hipnosis itu dikenal dan diterima di dalam ranah psikologis, dalam ranah medis untuk menyelesaikan kasus-kasus fisik dan kasus-kasus non fisik, kasus-kasus psikis. Jadi meskipun kita bermain di ranah subconscious, pikiran bawah sadar, tapi ternyata hipnosis juga bisa berdampak kepada kondisi fisik seseorang. Karena di dalam otak kita tuh kan ada komponen yang disebut dengan amigdala, hipotalamus, hipokampus yang akhirnya memberikan hormon-hormon tertentu kepada tubuh, lalu memberikan reaksi kepada fisik. Maka dengan hipnosis bisa kita lakukan dengan hipnoanestesi, melakukan bedah kecil tanpa rasa sakit, disuntik, dibedah, dibeset tanpa rasa sakit, itu dengan hipnoanestesi. Ada hipnodentis, cabut gigi tanpa obat bius. Ada hipnokitan tanpa obat bius. Ada hipnobirthing, melahirkan dengan mengurangi tingkat rasa sakit, tapi enggak aku lahirin, itu enggak gitu. Ya, tetap dengan proses alami ya, tapi dia bisa menekan rasa sakit itu. Bahkan sejak zaman Rasulullah ada riwayat yang sahabat Rasulullah terpanah punggungnya. Ketika panah itu dicabut tidak terasa sakit. Kenapa? Karena sahabat itu sedang dalam kondisi sholat. Kok enggak sakit? Karena dia sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, khusyuk itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya asik. Bahasa ilmiahnya trance. Jadi tiga bahasa itu menunjukkan satu kondisi yang sama. Ketika kita trance, maka bagian-bagian tubuh kita itu bisa kehilangan rasa. Disebut dengan itu tadi hipnoanestesi. Bisa dengan hipnoforensik, bagaimana menggali informasi lebih dalam. Nanti kita cerita terkait informasi lebih dalam itu. Dan banyak cabang. Jadi dari James Braid itu hipnosis dalam kancah pendekatan medisnya dipopulerkan lagi oleh bapak hipnoterapi dunia Milton Erickson dengan Milton Model dan lain-lain. Maka akhirnya hipnosis atau hipnoterapi bisa dikenal di era sekarang ini. Nah, sayangnya kenalnya masyarakat secara umum di dunia hipnosis itu bukan dari penanganan terapeutiknya, tapi justru dari entertainnya yang dipopulerkan oleh beberapa artis nasional yang bongkar-bongkar rahasia dan lain-lain. Nah, padahal itu sebagian kecil dari praktik hipnosis. Sebagian kecil. Artinya si hipnoterapi atau hipnosis ini adalah cabang keilmuan medis ya atau non medis nih Bang? Oke. Kalau dari aturan Indonesia, izin praktek yang kita dapatkan itu masih STPT dan sifatnya komplementer, pelengkap ya. Karena kan ada 4 nih layanan kesehatan mental di Indonesia yang diakui. Ada psikiater, ada psikolog, ada konselor, nah ada juga hipnoterapis di situ. Jadi hipnoterapis sudah diakui oleh negara dengan bentuk izin praktek STPT dengan pendekatan pengobatannya olah pikir, tapi sifatnya komplementer. Jadi komplementer bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi sifatnya pelengkap. Jadi bisa saja klien kita rujuk ke psikiater, bisa saja klien kita rujuk ke psikolog untuk mungkin terapi CBT-nya, cognitive behavior terapinya, atau ini klien kayaknya udah parah kali deh, dia perlu pendampingan farmakologi, dia perlu pendampingan obat, maka kita nggak bisa mengeluarkan resep nih. Yang bisa mengeluarkan resep adalah psikiater. Kita rujukkan ke psikiater. Atau ini kayaknya bukan ranah hipnoterapi. Oh, ini ranahnya psikolog atau ini ranahnya psikiater. Maka kita sarankan klien untuk ke layanan profesional lainnya gitu. Biasanya kalau orang datang ke hipnoterapis itu untuk menyembuhkan apa aja sih Bang yang paling banyak Bang Yon temui?
Untuk di Tanjung Pinang. Iya. Oke, FOMO anak sekarang ya, anxiety. Anxiety, rasa cemas. Rasa cemas yang berlebihan. Oke, saking berlebihannya pun menurut kita tidak. Cemas itu hal yang wajar, Yud. Cemas itu adalah fitrah. Tetapi ketika dia berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang belum terjadi, atau mungkin dia terlalu khawatir terhadap hal yang sudah terjadi, itu baru menjadi persoalan yang harus ditangani. Nah, secara umum tuh itu kecemasan berlebih, diet, hypnoslimming. Oh, bisa juga. Ada orang yang stres gara-gara gagal diet. Bayangkan, dia berusaha untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal, tapi dia gagal untuk dietnya itu, dia stres. Akhirnya kita tangani. Ada LGBT. Nah, selama 4 bulan belakangan ini, dari pertengahan 2024 kemarin sampai sekarang itu yang sedang high-nya itu LGBT. LGBT bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Insya Allah bisa. Nah, ini menarik. Bagaimana cara kerja dari hipnoterapi sendiri? Oke. Karena kan tadi banyak banget tuh manfaatnya. Ternyata bisa untuk mengurangi rasa sakit pada saat anestesi, melahirkan, mencari informasi lebih dalam. Ini diapain? Oke. Ini kita podcast atau workshop ya? Seminar kecil. Seminar kecil. Cara kerja hipnosis itu sederhana, yuk. Sederhananya adalah bagaimana kita menembus kondisi yang namanya critical area. Area-area kritis. Area kritis ini adalah area yang mempertentangkan, mempertanyakan segala sesuatu hal. Oke. Katakan kita ambil simulasi nih. Yopi mau diet. Okay. Oh iya, karena ada tuh yang sukses diet karena hipnoterapi. Ya. Mau diet. Tanpa hipnosis nih, saya kata gini, ayolah diatur jadwal makannya, egonya itu jangan jajan terus. Kira-kira bisa diterima nggak nasihat saya? Saya rasa nggak bisa diterima. Lu belum ngomong aja gue udah tahu, memang itu harus gue lakukan. Tapi gimana caranya? Gue nggak bisa nih. Kan itu tuh, ada pertentangan itu kan. Iya, karena ngomong doang nih gitu. Coba ngomong doang, tapi gimana caranya? Atau sudah, tak usah dipikirin, bawa tenang saja. Ya gimana? Aku berusaha untuk tenang tapi nggak bisa. Itu critical area. Oke. Oleh hipnoterapi, critical area itu ditembus, disusupi, karena di bawah critical area itu disebut dengan subconscious atau pikiran bawah sadar. Nah, disinilah gudangnya. Ketika kita berhasil masuk ke dalam subconscious, pikiran bawah sadar itu, maka saran atau sugesti disebut, intervensi sugesti yang diberikan itu biasanya minim penolakan. Minim penolakan. Jadi ketika saya katakan, Yopi, kurangi ya makannya, jajannya itu dikurangi, fokuslah kepada bentuk tubuh ideal yang ingin kamu dapatkan. Ketika dalam kondisi sadar, ini kan akan mendapatkan pertentangan nih. Gimana caranya ngomong doang dan lain-lain. Tapi ketika Yopi dalam kondisi subconscious, Yopi, mulai sekarang dan seterusnya, Anda setiap melihat nasi, Anda sudah bisa merasakan bagaimana kenyangnya. Sehingga ketika Anda makan 1 atau 2 sendok, saya rasa sudah cukup. Karena yang Anda perlukan bukan kenyangnya, tapi kenikmatan rasa dalam sepiring sajian itu. Anda bisa menerima sugesti itu tanpa penolakan. Nah, lalu bagaimana caranya agar Bang Yohan ini dalam terapi bisa masuk tuh? Menembus si critical area tadi. Tentu ya pertama dengan sekolahnya, Yop. Jadi sekolahnya tuh aku baru selesai nih pendidikan 200 jam. Dan satu-satunya orang di Tanjung Pinang yang selesai pendidikan hipnoterapi 200 jam dengan standar pelatihan diakui 11 negara, 11 sertifikat internasional. Aku bersyukur itu. Caranya itu banyak hal. Ada dengan direct sugesti, ada dengan waking hypnosis. Waking hypnosis itu hipnosis tapi dalam kondisi sadar nih. Jadi dalam kondisi sadar ini kita bisa giring klien ke dalam subconscious. Karena untuk masuk ke dalam subconscious, seseorang tidak harus tidur dan tidak perlu tidur. Karena tidur itu kan di gelombang delta tadi. Dia hanya perlu menurunkan brainwave, gelombang otaknya. Kita bisa lihat ciri-ciri
orang-orang itu apakah dia sudah masuk dalam subconscious, kita bisa lihat dari mikro ekspresinya, kita bisa melihat dari cara duduknya, kita bisa melihat dari tangannya, kita bisa melihat dari tatapan wajahnya, kita bisa melihat dari otot pipinya. Indikator-indikator itu sudah bisa menjadi alat ukur kita. Oke, ini saatnya kita masukkan sugesti. Oh, kayaknya belum deh, giring dulu. Wow, berarti nggak hanya belajar tapi sampai mimik wajah, gestur tubuh itu didalami di hipnoterapi. Karena hipnoterapi tidak menggunakan alat apapun. Kita tidak menggunakan stetoskop, kita tidak menggunakan elektronik eksopalograf, alat ukur otak, gelombang-gelombang otak. Kita tidak menggunakan EKG, alat ukur detak jantung. Kita nggak gunakan apapun. Kita menggunakan pengamatan langsung. Jadi pengamatan langsung yang kita lakukan itulah indikatornya. Jadi tentunya perlu proses latihan, tentunya perlu pemahaman teorinya. Karena ketika kita terlalu buru-buru untuk memasukkan sugesti atau intervensi sugesti itu dengan cara yang tidak tepat, ya otomatis akan gagal dong intervensi sugesti yang akan kita berikan kepada klien. Makanya kita lihat dulu, oh klien sudah trance nih. Trance itu artinya sudah asik nih, atau sudah khusyuk nih dia nih, sudah trance dengan indikator A, B, C, D, E, dan trance juga terbagi beberapa level. Kita tergantung kita nih, apakah kita melakukan operasi kecil. Kalau kita melakukan operasi kecil berarti kita harus giring klien sampai ke kondisi anestesi tadi atau coma state. Tapi kalau coma state itu belum tercapai, indikator-indikatornya jangan dibeset, pasti sakit. Oke, jadi ada indikatornya. Indikatornya. Pernah nggak tuh ada pasien Bang Yohan yang pada saat ditenangkan ya, bahasanya apa sih, untuk masuk ke fase relaksasi tadi, itu dia gagal, dia nggak bisa relax. Itu ada nggak? Oh, ada beberapa kasus yang seperti pernyataan Yopi tadi. Gagal itu bukan karena metode kita tidak berhasil. Jadi? Gagal itu karena niat bukan dari klien itu sendiri. Misalnya ada kasus begini nih, berhenti merokok katakan. Oke. Ada 2 klien. Yang satu bapak-bapak nih, yang sudah 28 tahun merokok. Yang satu bocil, anak SMP, yang baru ketahuan 3 bulan merokok. Oke, secara intensitas yang paling lama bapak-bapak dong, ya. Yang paling baru kenal rokok si bocil tadi. Si bapak-bapak datang atas kesadarannya. Saya berniat mau hypno quick smoking nih, mau berhenti ngerokok. Bisa nggak? Bisa. Tapi si bocil tadi, dia datang dengan orang tuanya. Pak, tolong Pak, ini anak saya hipnosiskan supaya dia berhenti merokok. Ini prosesnya panjang. Kenapa? Karena yang mau anak itu berhenti merokok adalah ibunya, orang tuanya. Apakah anaknya mau? Belum tentu. Artinya kita perlu pendekatan persuasif dulu. Kita perlu kognitifnya kita framingkan. Ketika kognitifnya, pikirannya sudah kita framingkan terkait berhenti merokok itu, dan anak itu bisa menerima bahwa oke, kayaknya aku memang harus berhenti merokok, baru bisa ditangani dengan hipnosis tadi atau hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu bukan sihir. Di klinik kami juga tidak ada dupa, tidak ada asap kemenyan, dan klien tidak perlu datang bawa ayam hitam, kuning, nggak perlu ya. bukan cuci otak juga ya. Bukan cuci otak. Jadi hipnoterapi itu adalah kesadaran klien itu sendiri, dan sepanjang proses penanganan klien dalam kondisi sadar yang terkontrol. Biasanya dalam satu sesi terapi berapa waktu tuh? Berapa menit? Sesuai dengan SOP-nya 60 sampai 120 menit. 60 sampai 120 menit. 120 menit. 1 atau 2 jam. Untuk relaksasi dalam kondisi statis ya, klien dalam kondisi berbaring 1 atau 2 jam itu ya hasil penelitian sudah mengatakan cukup. Kalau terlalu lama, takutnya itu tadi gelombang otaknya turun, jadinya delta atau tidur. Oh, justru Tiduran. Apa yang terjadi nih kalau di ruang klinik klien tidur? Solusinya cuma 2 yang kita lakukan. Apa? 1, kita biarkan klien tidur. 2, kita bangunkan. Karena akan sia-sia sugesti yang kita berikan kalau klien tidur. Bahkan untuk hipnotis anak sekalipun, jadi yang paling gampang itu hipnotis anak, dan itu dilakukan oleh orang tua yang paling gampang. Anak yang tidur itu pun harus dibangunkan. Jadi nggak bisa anak lagi tidur itu, nak mulai besok banyak makan sayur, rajin bantu bunda, makan nasinya banyak, nggak bisa. Itu ada yang datang untuk? Oh banyak. Serius? Banyak sekali. Kalau untuk kasus anak ya, masalah makan, ada anak yang nggak bisa makan nasi. Selain nasi dia bisa makan. Ada anak yang
nggak bisa makan yang lain kecuali nasi putih aja. Ada anak yang nggak bisa makan apapun kecuali perata kosong. Ada. Ada anak yang hanya biskuit saja. Picky eater ya? Iya. Ada anak yang suka biskuit aja. Kalau anak yang nggak suka sayur tuh banyak sekali itu, banyak sekali. Nah, kalau untuk anak, saya sarankan, karena kalau kita bicara anak, kita pasti bicara orang tua. Kalau untuk anak, yang kita ajarkan itu adalah orang tuanya. Bu, nanti di rumah lakukan ini kepada si adik. Kenapa harus orang tuanya? Kan yang bersertifikasi kan hipnoterapisnya gitu. Karena orang tua yang lebih aware oleh dimensi kejiwaan anak. Kalau suara saya, wajah saya, sama si bocil yang baru beberapa tahun, itu kan perlu Siapa proses. nih? Anda siapa? Gitu kan. Bondingnya harus bonding lagi dan lain-lain. Bisa, tapi akan memakan waktu yang cukup panjang. Nah, supaya lebih cepat adalah orang tua yang lakukan. Kapan dilakukan kepada anak? Untuk hipnoterapi anak, bisa dilakukan ketika, satu, anak sedang tidur. Ketika anak tidur, bangunkan dia. Tapi jangan sampai bangun dalam kondisi sadar kali. Digoyangkan aja badannya. Misalnya namanya Ani. Dek atau kakak Ani. Iya mah. Nah, begitu iya mah, langsung masukkan sugesti. Besok makan sayurnya banyak ya. Nggak perlu kenalin nama lagi. Kak, ini mama nih. Udah tahu nih, dia pasti suara mama kan. Jadi orang tuanya tidak perlu mengenalkan diri lagi. Ini mama ada di sebelah kanan kamu, tidak perlu. Dia langsung masukkan intervensi sugesti. Atau ketika anak sedang dalam kondisi puncak ego, anak sedang nangis, jangan buru-buru dipujuk. Ani nangis nih, cup diam ya, diam. Jangan. Ini adalah peluang besar oleh orang tua untuk masukkan sugesti. Kalau dia histeris gitu? Ketika emosi memuncak, jadi mau nangis, sedang nangis, ataupun sedang tertawa, sedang happy sekali, itu kan kondisi ego yang memuncak. Gerbang critical area terbuka, masukkan sugesti. Oke. Itu kasusnya untuk anak? Untuk anak. Jadi ketika katakan anak sedang menangis, rangkul anaknya, ya udah, mulai sekarang banyak makan sayur ya, sayur itu sehat. Manfaatkan celah-celah itu untuk masukkan intervensi kepada anak. Itu tadi sugesti untuk memecahkan kasus anak-anak. Tapi kan hipnoterapi ini juga terkenal untuk menyelesaikan anxiety, trauma gitu kan Bang. Caranya gimana tuh menemukan trauma? Diselesaikan lagi. Baik. Ini lama-lama tuh Yopi jadi hipnoterapis ya. Oke. Jadi itu tadi ada puluhan teknik. Ada puluhan teknik induksi. Induksi itu cara menidurkan. Ada puluhan teknik deepening. Deepening itu pendalaman. Jadi tidak ujuk-ujuk klien tidur langsung kita gali masalahnya atau kita selesaikan masalahnya, enggak. Ada tahapan demi tahapan yang seorang hipnoterapis harus lakukan. Boleh share dikit nggak tuh? Tahapannya itu apa? Oke. Tahapan induksi adalah tahapan bagaimana membawa klien dari beta ke alfa. Dari dia melek, merem sampai nyaman. Nah, ini aku merem nih kan. Nah, biasanya apa yang dikatakan biar badannya tuh relax si klien tadi? Saya akan secara umum sih. Secara umum yang paling sederhana saya katakan, katakan Yopi nih. Yopi kalau sudah ready, kalau sudah siap silakan Anda pejamkan mata tanpa terpaksa. Lalu Yopi memejamkan mata. Ketika Yopi memejamkan mata, saya katakan, Yopi, sekarang ketika mata Anda terpejam, telinga Anda mendengar. Anda bisa mendengarkan apapun. Bisa mendengarkan suara saya, atau mungkin Anda bisa mendengarkan suara AC ini. Atau mungkin lebih sensitif, Anda bisa mendengarkan suara kendaraan di luar. Atau mungkin Anda bisa mendengarkan suara tangan saya. Apapun yang Anda dengar, nikmati saja. Karena itu adalah hal yang alami. Nah, ketika kita melihat ekspresi klien sudah mulai relax, kita masuk ke deepening. Deepening itu pendalaman. Jadi relax nggak langsung sugesti, relax pendalaman. Pendalaman inilah yang kita bawa klien ke arah mana nih terkait kasusnya. Kalau memang kasusnya berat ya otomatis akan lebih dalam nih kita bawa. Tapi kalau kasusnya ringan, kita cukup pendalaman sedikit, lalu kita lakukan intervensi sugesti. Pendalaman bisa katakan dalam kondisi yang tenang, yang rileks seperti ini, bayangkan Anda berada di sebuah taman yang begitu indah. Bebas tamannya, apakah tamannya pernah Anda lihat, belum pernah Anda lihat, yang ingin sekali Anda kunjungi atau apapun, ini adalah taman imajinasi. Buat seindah mungkin, lihat bentuknya, warnanya, beri sensasi yang jelas. Nah, ketika klien sudah menciptakan gambaran imajinasi itu, berarti klien sudah dalam kondisi deepening,
baru kita lakukan penanganan intervensi sugesti dengan puluhan teknik lagi. Tapi biasanya Bang, untuk orang-orang yang benar-benar sembuh total dari traumanya, nah itu tuh berapa kali melakukan sesi terapi? Oke. Sejauh ini belum pernah sampai 10 kali. Belum pernah sampai 10 Belum pernah kali. sampai 10 kali. Bang, tapi ini menarik tadi. Soalnya tuh beberapa case tentang LGBT itu banyak sekali seliweran yang mengatakan bahwa itu tidak bisa disembuhkan karena itu udah. Tapi ternyata tadi Bang Rian mengatakan bisa sembuh. Bisa sembuh. Kok bisa? Ada satu kasus yang menarik, Yopi. Jadi begini, bicara LGBT ya. Kita akan melanggar HAM kalau kita memberikan label seseorang. Gay nih, homo nih, itu kita akan melanggar HAM itu. Meskipun indikatornya sudah jelas nih, dia LGBT ya. Tapi dia akan menjadi lebih mudah ketika pelaku LGBT itu menyadari kondisi dirinya terkait penyimpangan seksualnya, lalu dia berupaya untuk mencari solusi, itu tingkat penyembuhannya jauh lebih cepat. Jadi ada salah satu kasus yang ini menjadi kasus yang sangat spesial bagi saya. Salah satu klien, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya. Salah satu klien, laki-laki LGBT, dia sudah menikah. Sudah punya anak. Sepanjang pernikahannya, si klien yang LGBT ini, artinya di belakang istrinya, di belakang pasangannya, dia masih melakukan aktivitas seksual menyimpang. Dia merasa berdosa terkait hubungan rumah tangga yang dia bangun kepada pasangannya. Nah, dengan sadar, dia mencari solusi atas kondisinya. Akhirnya dia memilih hipnoterapis sebagai salah satu solusi itu. Ketika klien datang di ruangan klinik, langkah awal yang kami lakukan adalah assessment. Ya biasa kita ngobrol, kita coba menggali akar masalah. Sepanjang assessment itu, klien tidak tahu masalahnya apa. Dia nggak pernah dibully, dia nggak pernah diruda paksa ketika kecil. Dia tidak pernah mengalami pelecehan seksual, masa sekolahnya baik-baik saja, orang tuanya bukan broken home. Dengan saudara kandungnya dia akur semuanya. Bahkan saya juga bingung nih, ini jadi celahnya di mana? Kan nggak mungkin cita-cita pengen LGBT deh, kan nggak mungkin seperti itu ya. Nggak mungkin kan. Ya, pasti ada faktor pemicu, ada triggernya. Nah, di hipnoterapi salah satu teknik untuk kita mencari itu, tekniknya disebut dengan regresi. Kita menggiring klien ke dalam dimensi perjalanan kehidupannya. Jadi regresi tidak bisa kita gali, aku sebelum jadi aku nih jadi apa ya? Apakah jadi harimau? Itu enggak seperti itu ya. Kita hanya di batas-batas ingatan tertentu. Nah, ketika kita regresi, saya regresi klien, kita giring dia, mencari celah itu step by step, sampai beberapa sesi. Jadi batasan kita kan 60 sampai 120 menit. Ketika kita melihat klien kondisinya sudah lelah nih, padahal regresinya dari usia sekarang 30-an ini sampai di SD kelas 6. Klien sudah lelah, maka kita kasih anchor, kasih tanda. Kalau kita baca buku tuh kita kasih pembatas buku, sampai kelas 6. Nanti di sesi berikutnya kita nggak perlu ngulang dari awal. Kita tinggal cari pembatas buku tadi, mundur lagi gitu ya. Jadi di regresi kedua, akhirnya klien, kalau saya deskripsikan dari kondisi dia berbaring di sofa itu, dia meringkuk, kakinya naik, tangannya menggenggam, dan dia menangis terisak-isak. Saya kasih beberapa pertanyaan, klien tidak menjawab. Saya tahu klien mendengar itu, tapi klien terisak-isak. Dan dia menggoyang-goyangkan badan, menggoyang-goyangkan kepalanya. Beberapa kali pertanyaan, klien tidak menjawab. Saya yakin dia sudah berada dalam fase-fase tertentu. Lalu saya kasih anchor. Baik si A, simpan memorinya, saya akan hitung dari 1 sampai 10, lalu hitungan ke-10 Anda akan bangun. Pelan-pelan saya akan bangunkan. Begitu bangun, saya tanya sama klien, apa yang Anda rasakan? Saya tidak tahu, Pak. Saya cuma sedih. Saya merasakan kekecewaan, tapi saya tidak tahu apa. Saya sudah dapat indikatornya. Karena dari posisi klien itu seperti posisi janin. Artinya si klien kita regresi sampai ke posisi dia otak primitifnya berkembang. Saya katakan di sesi berikutnya, tolong datang bawa ibu. Ada apa, Pak? Saya juga tidak tahu apa, tapi saya yakin ini ada hubungan dengan inner child-mu. Nah, begitu sesi berikutnya,
datang bawa ibu. Saya langsung katakan, ibu bisa nggak ceritakan apa yang terjadi ketika ibu hamil bapak ini, ketika ibu hamil abang ini. Wah, di ruangan klinik langsung penuh emosional. Ibunya nangis, saya juga terharu, si anaknya bingung. Kenapa kok Ibunya nangis? Nangis gitu. Padahal baru, kan yang mau berobat nih aku. Ibu aku baru pertama kali datang, kok ibu nih yang nangis. Akhirnya ibunya sendiri yang membuka cerita ketika sang ibu itu mengandung anak itu, klien saya itu, sang ibu diruda paksa oleh adik atau abang suaminya. Artinya si pamannya anak itu. Diruda paksa, si ibu merasa marah, merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa wah segala macam berkecamuk. Ternyata mungkin memori tidak bisa disalurkan kepada bayi ya. Kita bukan gajah. Kalau gajah itu memori ibunya itu bisa disimpan bisa disalurkan kepada si anak gajah. Sehingga anak gajah masih bisa ingat nih jalan lalu lintas hutan itu seperti apa. Tapi manusia bukan gajah. Dia tidak bisa menyalurkan memori, tetapi dia bisa menyalurkan emosi. Jadi emosi sang ibu itu qadarullah akhirnya sampai kepada si janin, dan akhirnya itu yang terjadi. Si janin dampaknya menjadi salah satu dampak, dia bisa saja dampak ke banyak hal ya, tapi salah satu dampak ya akhirnya ke penyimpangan seksual itu. Tapi itu sembuhnya melalui sugesti artinya? Ya, sekali lagi kita tidak menggunakan alat, kita tidak menggunakan obat. Jadi kita benar-benar menggunakan intervensi sugesti. Bahkan jerawat itu bisa dilakukan dengan hipnoterapi. Penelitian ya, kita berbasis penelitian. Banyak sekali jurnal hipnoterapi, jurnal kesehatan yang mendedahkan fakta itu. Bahkan salah satu antropolog dari London yang sering meneliti di Kota Tanjung Pinang namanya Profesor Dr. Nicholas Geelong, dia antropolog dari Cambridge, London. Dia meneliti tentang hipnosis. Banyak sekali fakta-fakta yang menarik yang memberikan dampak kepada fisik. Bayangkan tadi bisa menghilangkan rasa sakit. Jerawat ini berhubungan dengan hormon. Penyembuhan luka bakar itu bisa dengan hipnosis. Alergi, tak boleh makan belacan lah, tak boleh makan ayam lah, tak boleh makan udang lah. Oh, itu ngaruh ke hormon. Jadi kalau misalnya isi pikirannya diperbaiki, akhirnya hormonnya membaik. Yes. Kalau orang umum kayaknya lebih paham yang kayak gitu benar, ya. Benar. Okay, Jadi induknya nih yang kita perbaiki gitu. Ketika induknya sudah clear, dia akan clear secara umum. Bahkan ada kasus menarik. Ini di luar negeri. Dan ini banyak sekali fakta, bukti empirisnya banyak. Studi sejarah, ada beberapa pasang remaja, di satu tempat berjalan, lalu melihat mobil box kosong. Nah, mobil box kosong, si teman-temannya ini ngebully deh salah satu temannya ini. Bermaksudnya mau bercanda. Dia tangkap temannya, dimasuk ke dalam mobil box kosong, ditutup. Blah. Nah, mobil box itu ada tulisannya ice cream. Itu mobil dingin berarti ya. Mobil box yang dingin sekali. Ditambah lagi intervensi teman-teman luar, itu mobil dingin tuh, mobil dingin. Lalu tinggal pergi. Besok pagi dilihat mobil box itu, si anak dalam itu meninggal. Ya, secara nalar manusia pasti berpikir, ya dia kedinginan atau kekurangan oksigen. Yang menjadi catatan itu mobil box rusak. Oh. Yang terparkir pinggir jalan, dan di atap mobil boxnya bolong. Berarti dia tersugesti. Yes. Plot twist kan jadinya. Betapa hebatnya pikiran kita, sehingga kita bisa menciptakan kondisi apapun hanya dalam pikiran. Wow, luar biasa. Kalau Bang Yohan sendiri, kalau boleh tahu udah berapa lama nih menjadi seorang hipnoterapis? Saya mengenal dunia hipnosis 2010. Wow, lama mulai sekali. berpraktik mandiri itu 2021. Sepanjang proses dari 2010 ke 2021, ya belajar untuk mendapatkan sertifikasi, ngurus izin praktek dan lain-lain. Karena dengan satu kali belajar kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk buka praktek kan. Ada indikator-indikator capaian-capaian kumulatif yang menjadi penilaian untuk kita buka praktek. Karena yang kita tangani adalah klinikal hipnoterapi, bukan yang
Seperti artis-artis yang sepatu jadi handphone, tali pinggang jadi ular, itu untuk hiburan jadinya. Itu kan? berarti bohong ya? Bisa iya, bisa tidak. Oke. Karena sifatnya entertain ya. Kalau kita bicara entertain, apalagi di depan kamera, semuanya bisa disetting. Ya. Tapi kalau sejauh ini, kalau pengamatan langsung kepada tayangan-tayangan itu, ya 40%-nya benar. 60%-nya settingan. Karena ada indikator ekspresi wajah, tatapan mata yang mereka nggak bisa bohong itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada masyarakat Kota Tanjung Pinang ataupun siapapun yang nonton tayangan podcast kita hari ini pengen berobat, pengen konsul, sorry ya. Penanganan hipnosis ya. Penanganan hipnosis ke Bang Yon, bisa komunikasi kemana nih? Bisa hubungi siapa? Bisa ke Google. Kalau ke Google hipnoterapi Tanjung Pinang, atau bisa datang saja ke klinik. Satu-satunya klinik hipnoterapi di Tanjung Pinang adanya di Kijang Kencana 4, atau bisa telepon by WA, atau bisa lewat media sosial saya pribadi aman. Karena semua balasan WhatsApp atau media sosial langsung saya yang tangani, nggak admin gitu. Oke, tinggal cari di Google aja dan lokasinya di Pinang Kencana tadi ya? Tanjung Pinang, Pinang Kencana 4. Oh, Pinang Kencana 4. Nah, Bang Yon, ini terakhir closing, boleh sampaikan apa yang mungkin disampaikan kepada masyarakat Tanjung Pinang nih, Baik, khususnya Yopi, yang baru kasih. mengenal hipnoterapi. Ya, terima kasih. Seharusnya kita mulai aware, kita mulai menyadari pentingnya kesehatan mental sama pentingnya terkait kesehatan fisik. Karena sejauh ini banyak masyarakat yang hanya mempedulikan kesehatan fisik, tapi dia lupa bahwa mentalnya juga harus dipedulikan, mentalnya harus diperhatikan, dan mentalnya perlu kesehatan yang lebih baik. Begitu, Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Yon atas waktunya hari ini. Sukses selalu. Amin, dan katanya juga mau S2 ya? Oh iya, doakan mudah-mudahan. Sukses selalu Bang Yon. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum, Yopi.